Yang lain ada yang terkendala lagi? Aman? Jangan malu ya kalau aduh saya nanti dikira memperlambat. Enggak lah, biar semua bisa. Saya screenshot dulu daripada lupa. Taruh. Dulu, bentar. Oke. Kita lanjut ya. Aman semua ya? Kasihan Mbak Tasya ini sendiri nggak bisa. Oke. Udah. Tapi saya harus ngecek satu lagi. Jangan-jangan Mbak Novinda. Cari screen coba. Udah ya, udah muncul ya. Oke, makasih. Satu lagi saya minta siapa nih? Andika Vivaldi. Share screen. Ya Pak, izin share Pak. Sama share video dong. Ya udah buka ya. Oke, makasih. Ya udah kita bisa lanjut. Ini cukup yakin berarti udah pada bisa semua. Oke ya. Ini begini. Misalkan kita mau bagian akun ya, diklik aja bagian akun nih. Kalau pengen ngelihat datanya kayak apa nih, diklik di tab data, nanti akan muncul. Oh, ini cuma bagian akun. Jadi 11101 kas kecil gitu ya. 11102 Bank BNI dan sebagainya. Nah, ada lagi jurnal. Nah, jurnal ini transaksinya. Jadi di jurnal kan tadi di RPS kita bicara tuh ada tabel master atau tabel referensi lah, ada tabel detail atau tabel transaksi. Jadi di tabel transaksi itu ya transaksinya. Jadi misalkan ini ada kode akun 1101, dia berarti ngejurnal kas kecil gitu ya. Sebesar 500.000 di debit. Ya. Oh, ini saldo awal ternyata. Terus misalkan ini ada pembayaran listrik, itu kan transaksional semua. Setiap ada transaksi di jurnal. Di sini ada kode akun. Tetapi nama akunnya nggak ada. Gimana cara nanti kita bisa memunculkan nama akun? Nah, kalau di Excel kan tinggal pakai VLOOKUP ya. Pakai VLOOKUP ke Excel. Jadi misalkan 11101 itu apa sih ya? VLOOKUP ke bagian akun. Nah, kalau di database nanti kita akan belajar namanya fungsi join. Kita akan join dua tabel. Sehingga nanti nama akunnya akan bisa muncul. Walaupun di Excel juga bisa tanpa VLOOKUP, nanti kita akan belajar gimana cara ngejoin tapi pakai Excel. Ya, kita nanti akan belajar pakai. Nah, sementara ini pakai SQL dulu. Yang akan saya tanyakan adalah kenapa di tabel transaksi. Jadi bisa dibedakan ya. Ada tabel transaksi, ada tabel master. Ini master apa? Master akun. Kalau di master akun ya udah pasti 1101 itu cuma satu, spesifik. Ya. Enggak, karena dia master. Tapi kalau di transaksi, ya ini bisa berulang, ada 1101 berkali-kali gitu maksudnya. Nanti di bawah mungkin ada 11101 lagi gitu ya. Kayak ini 11103 ini berulang. Kenapa ya? Karena transaksi. Kita bisa jadi bayar listrik kan berkali-kali. Nggak apa-apa. Ya. Tetapi 11103 ini kalau di tabel master ya cuma satu, yaitu Bank Mandiri. Ya. Bank Mandiri. Kas di Bank Mandiri. Udah bisa membedakan ya antara tabel transaksional atau tabel detail dengan tabel master. Pertanyaannya adalah yang perlu dijawab teman-teman. Kenapa di tabel transaksi itu kita nggak langsung masukin aja nama akunnya juga? Kenapa sih harus dipisah? Repot-repot amat gitu. Kan bisa aja ini langsung kode akun, ada kolom lagi nama akun gitu ya. Kenapa kok harus yang di tabel detail itu cuma kodenya aja? Mungkin monggo difikirkan dulu, saya izin ke belakang bentar.
Oke, sudah ada punya jawaban? Silahkan. Halo? Silakan. Izin coba menjawab, Pak. Monggo, Mas Rizko. Mungkin ada hubungannya sama Premier League sama Foreign Key ya, Pak. Jadi kalau di bagian akun itu kan pakainya Premier League-nya itu kode akun, di mana tidak boleh sama gitu, Pak. Nah, untuk yang jurnalnya itu nanti kode akun sebagai Foreign Key. Jadi nanti juga lebih menghemat ukuran filenya gitu, Pak. Jadi kan hilang satu kolom, Pak. Nah, kalau datanya itu jutaan gitu kan mungkin berpengaruh banget ya, Pak. Oke, sepakat tuh Mas. Terakhir ya yang menjawab. Untuk menghemat memori. Bayangkan kalau di tabel transaksi itu dicantumkan juga nama kode akun. Ya, nama kode akun. Walaupun cuma nambah satu kolom. Ya, kalau transaksinya kalau transaksinya jutaan nambah satu kolom kan lumayan. Tetapi kalau nama akunnya itu dipisah di bagian akun, mau nambah sejuta, ya nama bagian akunnya tetap kan. Karena yang nambah cuma kodenya aja. Kalau butuh nama akun, tinggal tadi nanti kita pilih apa atau kita join. Ya. Ini ada juga yang tabel transaksi itu nggak cuma kode akun, misalkan ada kode barang, misalkan ya. Nanti ada kode barang, kayak kemarin itu kan kode customer, kode pengiriman dan sebagainya. Kalau itu semua dimasukkan, saya contohkan ya, ada dataset nih. Nih, ini ada. Ini biar paham ya. Ini ada 5 table. Transaction, product, region, customer, order. Dari sini kira-kira yang jadi tabel master mana, tabel detail atau transaksinya yang mana? Silakan. Ya, biar tadi udah Mas Yerisko yang lain coba. Biar sama-sama paham. Silakan. Izin Pak. Ya, silakan siapa? Saya Pak. Monggo. Tadi pertanyaannya tabel master ya Pak? Mana Pak? Yang tabel master, mana yang tabel detail? Yang tabel master itu menurut saya yang tabel yang sheet produk ya Pak ya. Itu aja. Terus ada region, customer, sama yang satu lagi tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Tabel apa tadi Pak? Tabel detailnya yang mana tabel detail? Tabel detailnya mungkin di transaction sama di order Pak. Ya, kita lihat. Kalau kalau order ID. Kalau order ini juga masih master nih Mas, karena dia kan order ID ini pasti nggak ada yang duplikat nih. Yang data detail itu hanya di tabel transaction. Nah, bayangkan sekarang ya, makasih Mas Rizky. Kalau order ID ini, semua keterangannya dimasukkan. Order date, ship date, sama ship mode. Tambah 3 kolom. Customer ID nih. Customer-nya keterangannya semua dimasukkan. Tambah 2 kolom. Banyak banget nanti. Melar gitu ya. Melar banget. Dan itu akan membebani memori pada saat data. Tapi pada saat ini dibikin seperti ini, simple ya di sini kode-kode aja. Kalau butuh keterangan ini customer-nya siapa, tinggal nanti kita join atau VLOOKUP ke tabel customer. Oke ya, gitu ya. Kalau kita lanjut lagi, ini apa sih? Monggo, Mbak Novin. Ya, sekarang gimana caranya kita bisa query atau pesan makanan ke tabel jurnal maupun bagian akun. Kita ngikutin PowerPoint aja ya. Apaan ini? Select itu seperti ini. Cara milih data itu cuma seperti ini. Very simple. Select, definisikan nama kolomnya apa, dari tabel mana, where.
Where itu bisa ada, bisa enggak. Sebenarnya cuma select from ya. Kita mau select kolom apa di tabel mana. Kalau mau seluruh baris berarti where bisa ditulis, bisa enggak. Tapi kalau tadi ya, saya cuma baris yang misalkan kode akunnya kas aja, ya kita tambahin where. Where itu kayak filternya atau if-nya ya. Di mana kode akunnya misalkan sama dengan 1101. Kita contoh ya. Nanti kita akan coba ini nih. Perintah pertama. Cuma begini aja nih. Kita akan mengambil 4 kolom. Nomor bukti, kode akun, kolom debit, dan keterangan. Ya. Silakan ya teman-teman nanti bisa ke query. Ini ada di query. Ini kan query-nya, sorry. Di sini aja. Kita pakai query baru. Ya. New query. Bisa juga ini sih. Ini ya. Ini paling kanan ini ada plus. Diklik aja. Nanti ada query yang bisa kita mainkan di sini. Select, gitu ya. Spasi atau misalkan mau di enter select-nya di sini juga nggak masalah, nggak ngaruh ya. Jadi misalkan ini select tadi apa? Nomor bukti. Ini harus sama dengan ini kalau ininya nomor bukti kecil ya tulis juga. Gitu. Kalau nama kolomnya itu lebih dari satu kata, ada spasinya, harus pakai petik 1. Petik 2 kayaknya kalau nggak salah. Kalau di nama kolom. Cuman kan ini kebetulan nama kolomnya nggak ada yang, walaupun ini ada 2 kata, tapi kan ada underscore-nya, jadi nggak perlu petik. Nomor bukti, koma. Terus apa tadi kita? Kode akun. Ini koma boleh tanpa spasi, boleh di spasi. Bebas ya, nggak pengaruh. Spasi enter itu di query itu nggak ngaruh. Debit. Misalnya gini doang ya, keterangan. Dari mana? Nah, dari itu from itu bisa langsung bablas juga dari tabel jurnal 2019. Warnanya beda ya. Kalau ini tuh warnanya kuning itu berarti kolom. Kalau ini pink itu berarti nama tabel. Tapi biasanya biar rapi ini di enter. Kadang ada juga yang begini. Select, ini di enter terus di tab. Gini ya. Bebas, ini nggak akan pengaruh. Ya. Bebas. Itu tergantung selera aja, biar lebih readable gitu, lebih mudah dibaca. Kalau udah play, execute SQL-nya ya, atau pencet F9. Nah, nanti akan ketarik nih udah di bawahnya. Nomor bukti, kode akun, debit, saldo, debit sama keterangan. Cuma 4 kolom itu kan, aslinya dia sebenarnya ada 6 kolom. Ini sama ya. Kalau ini cuma tinggal select-nya aja yang dibedain, tambahin tanggal dan yang diambil kredit. Oke, latihan 3A. Nah, ini sekarang yang baru ada baris tertentunya. Menggunakan where. Contoh, kita mau select semua kolom. Kalau mau select semua kolom, nggak perlu diketik satu-satu tuh nama kolomnya. Cukup diketik select. Saya query baru aja ya. Select bintang, itu berarti kayak di Excel, bintang itu kan all gitu ya. From tabel jurnal ya. Jurnal 2019 ya. Where, karena tadi kita where apa tadi? Nomor buktinya itu JP 0123. Jadi ya sama dengan petik karena dia JV itu teks. JV 0123. Ini kita execute. Nah, ke filter yang diambil seluruh kolom tetapi cuma JV ini aja. Tapi kalau misalkan kita mau definisikan, saya nggak mau ngambil semua kolom juga boleh gitu ya. Misalkan saya cuma butuh nomor atau bahkan nomor buktinya saya nggak perlu karena saya udah tahu pasti nomor buktinya JV0123 dong gitu ya. Saya cuma butuh kode akun ya, sama debit aja misalnya. Debit dan kredit misalnya. Ya didefinisikan aja di select. Ini kita play ya cuma 3 kolom dan cuma 2 baris.
Oke, Mbak Rizka. Mana ya? Oh, ini yang oh, ini PPT tuh. Kira ini ini ya, ini udah tadi. Boleh tanda petik 2 atau tanda petik 1 ya, ternyata sama aja. Coba ya kita ya. Petiknya pakai tanda petik 2. Emang sama ya? Oh ya. Nggak ngaruh ya. Mau 1 mau 2. Oke. Oke. Atau bisa juga pakai filter kayak di Excel ya. Jadi di tab data tadi, ini ada filter juga di sini nih. Ya. Ketik aja JV0123 enter. Udah sama juga ke filter gitu. Bebas. Ada 2 cara. Kalau tadi sama dengan, ada juga kalau di SQL itu like ya. Like. Like itu mengandung atau contain sebenarnya. Tidak, kalau sama dengan itu harus sama persis. JV0123. Harus sama persis. Tapi kalau like itu bisa kayak misalkan gini. Saya pengen select yang keterangannya itu ada kata jamuan. Ada kata jamuan. Kenapa diapit persen? Persen itu berarti mau apapun di depan jamuan, mau apapun di belakang jamuan, ditarik. Even di depan jamuan itu nggak ada karakter apapun, ya aman juga. Misalkan langsung jamuan tamu, itu juga akan ketarik. Jadi persen-persen itu untuk mengapit seperti itu. Kalau di Excel itu mirip dengan bintang lah. Kalau di sini pakainya persen. Kita coba ya. Select bintang aja. From where keterangan like. Ya. Petik karena dia kan string jamuan atau misal jamu aja. Ya, jamu aja kan yang penting mengandung jamu. Jamuan kan juga mengandung jamu kan. Kita enter, ya ini akan semua ketarik yang mengandung jamu. Ya. Tuh. Dia tidak pengaruh huruf besar, huruf kecil. Tetapi kalau kalian pakai PostgreSQL, pengaruh. Kalau di sini J-nya besar, kalian ketik di sini J-nya kecil, itu nggak ketemu. Kalau pakai PostgreSQL, karena ini kan MySQL, dia nggak cache-nya nggak sensitif. Kalau di PostgreSQL, biar dia tidak memperdulikan huruf besar kecil, itu pakainya elite. Ya, elite. Tapi di MySQL nggak kenal elite. Karena apa? Karena ya dia udah nggak memperdulikan besar kecil huruf, jadi cukup like aja. Teman-teman sambil nyoba ya. Ini ya, sama. Atau misalkan gini, bayangkan misalkan, ini saya yang maunya cuma untuk biaya jamuan, bukan yang misalkan persiapan jamuan atau jamuan-jamuan lain yang nggak mengandung biaya. Ya kita bisa juga begini, biaya persen jamu. Jadi 2 kata boleh. Nanti di antara 2 kata ini kita bisa kasih persen di sini. Jadi whatever di antara biaya dan jamuan, misalkan biaya beli makanan untuk jamuan tamu, nggak masalah. Yang penting mengandung biaya dan jam, entah dia terpisahkan, nggak masalah ya. Maka kita ada persen di depan, persen di tengah, dan persen di belakang. Kita running sama. Kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja, jangan nunggu di terakhir. Oke, sampai sini dulu. Ya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Monggo, Mas Jika dimisalkan yang saya ingin itu pada rentang semester pertama misalkan, itu gimana Pak? Oke, Mas. Itu ada tanggal ya di situ ya? Iya Pak. Oke. Cuma semester pertama ya. Kita bikin query lagi.
select bintang aja lah ya. From jurnal 2019, where-nya berarti kan apa tuh dia tanggal TGL ya. Query 6, where TGL semester pertama ya. Semester pertama berarti kan kurang dari, nggak bisa nggak ya? Oh ini sebenarnya nanti sih Mas, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Coba ya, saya coba dulu tuh. Nah, gini Mas, ya. Jadi kenapa? Oh belum ini. Ini Mas, ya. Semester pertama itu kan yang tanggalnya di bawah 7 kan? Ya betul Pak. Tapi kan bulan, sorry, yang bulannya di bawah 7 kan nggak ada bulan Pak ya. Kita bikin nih, kita bikin mon tanggal yang bulan dari tanggalnya itu kurang dari 7. Gitu ya Mas. Ini kan terakhir nih 30 Juni. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kayak tadi. Pak. Ya monggo. Kalau pengen gini, nah kayak gitu coba aja. Silakan. Siapa nih? Karen Pak. Ya Karen silakan. Saya masih agak bingung Pak terkait ininya Kak. Izin mengkonfirmasi berarti kalau bintang itu dia itu untuk kayak all gitu ya Pak, men-select all gitu ya Pak. Ya betul, select all. Untuk persen itu untuk mencari kata itu ya Pak. Kalau persen Mencari itu tadi. any character Mbak. Ya. Any karakter. Nah, untuk like ini gimana ya Pak? Tadi saya masih kurang agak bingung Pak. Like itu sebenarnya sama kayak sama dengan. Kayak tadi kan yang nomor buktinya sama dengan JV0123. Cuman kalau sama dengan itu harus sama persis Mbak. Kalau ini kita pakai sama dengan, nggak ketemu apapun tuh kosong. Karena nggak ada yang cuma biaya jamu. Ya. Persen lagi. Ya. Seperti itu. Nah, iya. like itu kayak apa ya? Konten. Dia mengandung biaya jamu. Nah, gitu sih. Ya, paham Pak. Oke. Paham Pak. Terima kasih Pak. Itu persen. Karena kalau tanpa persen, biaya jamu gini doang, juga nggak ketemu. Karena tadi di depan biaya kan ada apa tadi pembayaran gitu kan. Di terakhir jamu itu ada jamuan. Jadi kita harus tambahkan any karakternya tuh pakai persentase. Gitu ya Mbak Karen ya. Siap Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oh, kalau ada yang perlu dikonfirmasi Mbak Karen nggak apa-apa ya, jangan ragu please. Jangan aduh takutnya saya dikira lemot, ketinggalan. Enggak sama sekali. Ya. Kita belajar. Atau misalnya kayak tadi Mas Galih. Pak kalau pengennya begini gimana? Begini gimana? Kan? Oke, kalau aman kita lanjut. Fungsi agregat. Agregat ya, ada sum, min, max, average, count, kayak di Excel. Ya. Tapi itu nanti kita bisa perlu dikelompokkan menggunakan group by misalnya. Kita coba ya. Di sini ada sum, select, sum, debit, S. Ada S itu apa? Alias sebenarnya. Kita akan coba. Nah, ya. Saya pengen mana sih tambah query-nya? Kok hilang? Tambah query-nya mana nih? Oh, ini dia. Oke. Ya. Kalau kita cuma select ini, apa tadi? Ada debit sama kredit from jurnal 2019, kita play. Semua kan ditarik ya. Tapi saya pengen jumlahnya. Udah, saya pengennya tuh cuma jumlahnya debit itu berapa dalam satu baris. Tadi di sum. Karena jumlah. Ya. Kalau begini seperti apa hasilnya? Cuma satu baris. Wah, ini benar kan? Balance dia. Kalau rata-ratanya ya tinggal diganti jadi average. Ya, AVG.
Ini rata-ratanya nih. Nah, rata-rata boleh beda dong, karena rata-rata kan. Karena bisa jadi pada saat kita ngejurnal kan di debitnya satu angka, di kreditnya dipecah, kan itu mempengaruhi rata-rata. Atau maksimumnya, ya ganti aja Mas. Ini adalah maksimum transaksi di kredit, di debit, ini di kredit. Yang minimum, ganti minimum. Jadi dia mengagregasi. Ada yang nol ya, karena kan pada saat kita ngejurnal kan, misalkan kita ngejurnalnya di debit, ya kreditnya nol dong. Padahal seharusnya yang nol jangan. Nah, biar yang nol enggak, kita tambahin aja where. Ya. Where debitnya itu lebih dari nol. Jadi yang nol jangan dihitung gitu ya. Where debitnya lebih dari nol. Kalau ini kita running gimana? Yang debitnya udah bener, tapi kreditnya masih nol, ya kita tambahin. N atau OR kira-kira? Konektornya itu N atau OR? Pak. Apa Mas Eko? N. Kita coba ya. Bentar. Aduh. Mas Eko N. Ketik aja N, kreditnya juga lebih dari 0. Nggak ketemu, Mas. Jadi yang benar OR. Kalau ini OR, nggak ketemu juga ya, karena OR. Kalau N itu kan dua-duanya harus 0. Padahal nggak mungkin Mas ada transaksi yang debit 0, kredit 0. Kalau dan kan dua-duanya harus 0 kan. Makanya tadi 0. Tapi kalau OR, ini salah satu aja terpenuhi, aman dia. Karena misalnya gini, debitnya lebih dari 0. Kalau debitnya udah lebih dari 0, kreditnya boleh 0. Maka ketemunya masih 0 sama 0 gitu loh. Berarti kita harus cari cara lagi nih. Oke lah, tapi sementara ini biar nggak terlalu itu ya, nggak terlalu advance. Satu-satu aja berarti. Debit gitu ya. Saya pengen tahu minimum debit tapi yang nggak 0 ya, kayak gini berarti ya. Kalau kredit tinggal diganti kredit. Kreditnya juga 1000 ya. Oke, kita kembali lagi ke sum lagi. Sum debit dan sum kredit. Sekarang nih, nama kolomnya begini nih. Aduh, jelek banget kayak gini nama kolomnya. Misalkan kita mau ubah, pakai alias tadi. Saya mau kita ambil sum debit, tapi namain kolomnya ya, jumlah debit misalnya. Kalau cuma satu kata, misalkan kayak di sana kan J debit gitu ya. Maka ini boleh langsung, tanpa petik. Ini langsung berubah J debit, ini tetap. Tapi kalau misalkan kita dua kata deh, jumlah debit, ini error. Kenapa? Kalau dua kata, kalau mau aman di underscore. Tapi kalau mau pakai spasi, maka pakailah petik. Ya. Entah petik 1, entah petik 2. Coba petik 2 mau nggak? Bebas ya. Petik 1 atau petik 2. Alias ini, itu juga boleh nggak diketik itu boleh. Ini kita hapus. Ini pasti akan tetap jalan nih. Tuh. Ya, jadi sum debit langsung apa? Sum kredit langsung nyingkat aja, nyingkat ketikan. Tuh udah berubah. Gitu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kita satu-satu. Karena ini saya baru dapat, saya kuliah nggak dapat TLBK kan dulu karena saya pajak. Jadi nggak belajar beginian. Pada saat masuk ke kantor, saya baru belajar query itu tahun 2017. Ya. Jadi udah kerja, saya kerja kan 2010, udah kerja 7 tahun baru saya belajar begini. Tapi ya nggak apa-apa. Dan maksud saya itu, kalau kalian nanti jadi anak baru, masuk udah paham beginian, itu
bisa jadi branding kalian. Bisa jadi branding kalian. Nggak semua itu paham beginian juga. Tarik data. Apa nih? Kesimpulannya ditemukan penemuan karena saat footing debit kredit nggak sama, Pak. Maksudnya apa nih? Pak, itu kan ngebahas audit, terus itu kan jurnal debit kreditnya nggak balance, Pak. Jadi ada penemuan kalau si klien beda ya? Si klien itu, Pak, ada salah catat. Oke, betul. Ya, jadi itu langsung kita ada temuan langsung ya. Awal aja baru ngecek sum kredit sama debitnya aja beda. Tadi sekilas kirain sama, ternyata ini 838, ini 888. Selisihnya berapa? Kita bisa tambahkan loh selisih. Koma, apa tuh selisih? Selisih itu misalkan sum debit dikurangi sum kredit kan. Sebagai apa? Selisih misalkan. Kalau satu kotak bisa langsung kayak gini ya. Itu nambah selisih. Kita bisa bikin kolom baru juga. Ini selisih itu apa? S-nya, aliasnya. Kalau nggak bingung, biar nggak bingung gini, S selisih. Ya, mangga. Bentar ya. Oke ya, udah ada pertanyaan apa sih? Izin Pak, mau mastiin. Mbak Ayu. Berarti kalau pakai S itu nggak bisa, namainnya tuh nggak bisa pakai dua kata gitu ya Pak? Maksudnya harus satu kata aja? Boleh Mbak. Kalau mau dua kata, tapi pakai petik ini kan dua kata nih. Oh iya, maksudnya harus pakai underscore gitu. Jadi kehitungnya satu kata gitu kan Pak? Kalau nggak mau pakai petik ya? Ini kan iya, boleh iya. nih Mbak. Kalau misalnya nggak pakai petik, pakai S. Betul. Pakai underscore misalkan ini ya. Ini S boleh diketik, boleh enggak ya. Misalkan ini total selisih gitu ya. Saya nggak mau pakai petik ya, pakein underscore. Entah underscore, entah dash, boleh. Nggak mau ternyata. Karena dia dianggap minus ya. Berarti underscore apa ya, misalkan begini. Ini mau, oh ini pangkat juga ada. N, ini juga ada. Iya, paling aman memang underscore. Atau biasanya ini. Ini bisa nggak ya, vertikal Mbak? Nggak mau ini. Underscore ya. Baik, makasih Pak. Kosong. Ada lagi? Oke, lanjut dulu ya. Ini count tadi belum dicoba ya. Query baru aja deh. Ini query tab ya, klik kanan bisa juga. Select count, kita pengen tahu ada berapa sih total. Bebas ya, total baris itu bisa, berarti bisa dari semua apa kolom contohnya ya. Ini kita count dari nomor bukti. Atau tambahin, kita buat ngecek sekalian, kita bandingkan juga count dari kode akun from jurnal 2019. Jadi ada 4.735 baris. Itu ngitung aja. Tapi saya mau menghitung nomor bukti yang keterangannya tadi ya. Keterangannya itu ada jamuan. Ini bisa juga tambahin. Oh, yang ada jamuan itu cuma ada nomor 216 transaksi. Oke ya. Nah, silahkan ini coba dikerjain terakhir sebelum kita akhiri. Karena nanti jam 10 saya ada agenda lain. 4B dan 4C. Yang 4B dulu, rata-rata pembayaran biaya listrik, air, gas, telepon. Ini ada pembahasannya enggak? Jangan-jangan. Oh, enggak ada ya. 4B, 4C. Sekarang aja dikerjain. Daripada jadi tugas setelah ini, malah membebani kalian. Yang 4B dulu, 4B. Rata-rata pembayaran
Biaya listrik, air, gas, dan tol. Nah, ada kan contohnya di sini. Oke. Kalau udah ada yang selesai, monggo bisa di-share ke teman-teman. Saya juga nyoba. Ada yang udah? Silakan share. Izin, Pak. Monggo. Saya dapatnya ini, Pak. Berapa tuh? 5.000 ya. Oke. Jadi select average, entah debit entah kredit kan pasti ada pembahasan. Tetapi kalau pembayaran, kalau kita bicara beban ya, beban itu kan saldo normalnya yang gimana berarti ya, pada saat kita ngejurnal? Debit ya? Debit kan ya? Walaupun sama sih, tetapi ya sebenarnya kalau secara praktikal select aja yang kolom saldo normalnya, average debit. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini dua-duanya juga sama toh kan. Karena khawatirnya gini, ada yang gini ya, misalkan kita bayar air gas, di kreditnya itu ada yang cash, ada yang misalkan masih payable misalkan. Nah, itu kan nanti jadinya beda kan, debitnya satu transaksi 10 juta misalkan, dipecah 5 jutanya udah cash, 5 jutanya masih payable. Itu kan nanti akan pengaruh ke rata-rata tuh. Yang kiri 10 juta tetap kan rata-ratanya, kalau misalkan itu. Yang kanan karena dipecah dua, rata-ratanya 5 juta sama 5 juta, rata-ratanya berapa? 5 juta. Itu aja sih. Tapi ada yang beda nggak ketemunya? Karena saya ketemunya beda dengan Mas Dwi. Atau sama semua? Oke, hints-nya dulu deh, hints-nya. Misalkan ya, kita ke jurnal, ke data aja, kita search dulu gitu ya, air. Lihat di debit lah misalkan. 13.500, 0. 9.500, 0. 0 ini kalau langsung di average, dia mempengaruhi nggak? Misal, saya punya angka 10 dan 0. Rata-ratanya berapa? Rata-rata 10 dan 0 itu berapa? 5, Pak. 5.
Betul 5. Nah, gimana biar ini yang jawab 5 siapa? Saya, Pak. Oh, Teisha. Iya. Ini agak putus-putus, di off dulu aja nggak apa-apa videonya Mbak Teisha. Padahal seharusnya rata-ratanya berapa tuh Mbak Teisha? 10 dan 0. Harusnya 10. Berarti nolnya harus kita buang. Berarti harus tambahin apa tuh? Tambahin apa Mbak Teisha? Coba share screen ID-nya. Jadi saya nggak dikurangin nolnya sih, Pak. Coba di-share ID-nya Mbak Teisha. Bentar. Saya masih begini sih, Pak. Tambahin coba, Mbak. Itu boleh biaya air, boleh air doang kayaknya juga aman. Tapi nggak apa-apa, udah biaya air aja. Coba kalau misalnya tadi, kita udah ada bahasanya tadi Mbak Teisha. Yang nolnya dibuang, gimana caranya? Saya masih bingung. Berarti kan ada tambahan kondisional ya, Mbak Teisha ya? Iya. Berarti N, Pak. Tulis dulu N. N apa tadi? Misalkan gini deh, satu dulu aja kan. Oh, tadi saldo normalnya debit. Average kreditnya dihapus dulu deh. Toh sama kan? Yang di atas average debit aja. Ke average debitnya yang tetap average kreditnya yang dibuang. Karena kan beban kan saldo normalnya di debit ya. Correct me if I'm wrong. Karena saya udah lama nggak belajar akuntansi. N debitnya lebih dari 0 dong. Itu aja kan, Mbak Tesya? Kayak tadi. N debit lebih dari 0. Ya, boleh ada spasi, boleh nggak. Oke, running. Ini, ya. Emang harusnya 2 kalinya. Karena tadi kan dia pasti akan ada yang 0, yang 0, yang 0 gitu. Ya. Ya, Pak. Makasih Mbak Tesya. Itu Pak. Laptopnya Jepang ya. Kenapa, Kampung Pak? apa? Itu tadi paper di desktopnya ada Ichiban. Yang lain clear? Ketemunya 10.000 tadi ya. Kalau ada yang masih belum clear, silahkan let me know. Jangan ragu. Kalau enggak saya lanjut 4C. Hitung banyaknya transaksi pembelian kredit. Coba silahkan. Kalau tadi rata-rata sekarang banyaknya transaksi, tapi yang terkait pembelian kredit aja. Silahkan. Saya juga nyoba. Monggo. Kalau udah ada, silahkan ya.
Udah ada? Apa? Yang penting berani nyoba aja. Kan nanti dipandu pakai meditation. Ayo monggo monggo. Izin Pak, Monggo. saya izin share screen Pak. Ya, silakan. Saya namanya gini Pak. Saya. Yuk. Oke. 187 ya. Udah cocok ya, ditambahin di kreditnya itu lebih dari 0 ya. Karena apa? Karena tadi kan dia pas-pasangan tuh 0101. Kenapa kredit? Karena pembelian kredit itu kan utang dagang. Utang dagang itu kan account payable kan di kredit kan. Kita ngejurnalin. Oke ya. Aman. Makasih Mas Rizky. Kita lanjut. Ya, tapi yang lain dulu. Ada pertanyaan dulu? Izin Pak. Ya, Mbak Intan monggo. Itu berarti Pak tetap pakai kreditnya lebih dari 0 ya Pak? Iya, betul. Karena kalau enggak nanti kedobel tuh. Karena kan pada saat kamu ngejurnal itu kan berpasangan tuh. Apa sih biasanya? Misalkan beli persediaan terhadap utang dagang kan. Nanti kan pas yang beli persediaan itu kan kalau kita beli persediaan kan ada debit persediaan kan, nambah persediaan di debit, kreditnya kan 0 kan. Nah 0 itu yang harus kita buang biar nggak kedobel. Karena kan pasti double entry kan. Kalau di jurnal kita kan double entry. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Aman ya? Kalau ada monggo loh. Kalau nggak ada lanjut. Bagaimana menghitung jumlah kolom debit dan kolom kredit yang dikelompokkan per kode akun? Nah, kalau tadi kalau ini kita bahas saja. Karena kan belum kan. Kalau yang ini mana tadi? Banyak banget ya. Query 8, query 7 kali. Nah, sum ini kan cuma satu baris nih. Padahal saya butuhnya sum debit, tetapi kayak mau bikin neraca saldo. Ya, apa sih? Trial balance ya namanya. Saya pengen saldo per akun. Jadi bukan satu doang ini, tapi akun 1101 totalnya berapa sih di debitnya? Atau tadi akun terkait utang dagang berapa sih totalnya kreditnya? Nah ini berarti kita perlu group by. Ya, nih di sini ada group by. Nah, misalkan kita bikin query baru ya. Select. Oh itu tadi contohnya nggak di select semua, cukup kode akun sum debit. Misalkan saya namakan jumlah DR gitu ya. Bebas aja, ini dinamain apa aja sih. Sum kredit as jumlah CR ya. Kemudian from jurnal 2019. Nah, kita group by. Karena tadi kalau cuma begini kita running satu baris dan yang keambil itu kode akunnya seolah-olah semua masuknya ke 11101. Kenapa? Kalau kita tanpa group by, kita memasukkan ada kalau yang tadi aman nih, kalau tanpa kode akun seolah-olah aman ya. Karena apa? Nggak kelihatan. Tapi kalau ada kita tambahkan kolom lainnya, itu yang akan keambil adalah baris paling atas saja. Kode akun itu 1101 lihat.
Di baris paling atas di transaksi itu kan di jurnal itu kan 11101 nih. JV-nya 000. Kita buktikan aja, kita misalkan tambahkan selain kode akun juga ada nomor bukti, maka yang keambil cuma yang paling atas saja. Ya. Salah seolah-olah ya. Seolah-olah salah. Nah, kalau kita pengen per kode akun berapa, nggak cuma satu gitu ya, kita tambahkan group by. Dia di grouping berdasarkan apa? Berdasarkan kode akun. Kalau kita banyak tuh, oh ini 11101 itu cuma sekian, nggak semuanya di 1101. 1102 itu segini, dan seterusnya. Ya. Simple, ada pertanyaan? Aman kita aja. Pinter-pinter kok anak stan ini, cepat nangkepnya. Nah, tugasnya ini terakhir sebelum kita akhiri. Udah mau jam 10 juga. Coba buat query untuk menghitung jumlah nomor debit dan kolom kredit yang dikelompokkan per nomor bukti. Jadi nanti hasilnya begini, jumlah kolom debit ya, sum-nya lah, sum debit. Oh, kalau ini yang hasil query latihan 4E. Oh, ini harusnya yang 4D nih, kode akun kan. Kalau yang ini adalah yang dikelompokkan per nomor bukti. Silahkan coba. Jadi harusnya nanti ada kolom ini tuh nomor bukti ya, yang ini tuh nomor bukti. Nah, ininya jumlah debit, ini jumlah kreditnya berapa. Ininya diganti nomor bukti aja kode akunnya. Silahkan. Kalau ada yang udah bisa di-share. Saya sudah, Pak. Izin saya screen ya, Pak. Ya. Gusti ya, monggo. Sudah terlihat, Pak? Sudah? Siap. Sip ya, kayak gini ya. Ya, betul. Sama kayak tadi sih rumusnya. Siap. Oke ya, clear ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum kita akhir. Makasih Mas Gusti. Sudah semua? Sebentar ya. Ya. Aduh. Bentar ya, saya isi ini dulu. Portal. Oke. Ya, ini kalau kita lihat di RPS sebenarnya ada DDL ya sekarang. Membuat query jenis data definition language yang tadi create database, modify database, create table, dan modify table. Tapi ya udahlah ya, kalau tadi juga sebenarnya kalau kita sebagai auditor yang paling penting itu select. Ngapain kita ngaudit kok bikin database gitu ya. Tapi kalau misalkan pun
nanti pengen ya tadi ya sebenarnya simple as that nih. Misalkan kita punya skema di sini, klik kanan, itu ada create new database itu udah. Misalkan kita klik ya, namain apa? Database baru misalkan. Database baru. Ini udah jadi database baru gitu. Ya. Kemudian kita bikin table, create new table. Gitu ya. Create new table. Apa misalkan name-nya. Cuman kalau di sini kita perlu langsung definisikan nanti kolomnya apa aja. Tapi ini udahlah ya, nanti next aja. Intinya itu kalau di DBM kita bikin database, bikin table, bisa klik kayak gini, tapi bisa juga pakai query. Nanti ada query create dan sebagainya. Tapi ini next aja ya. Oh ya, ini berarti saya salah mengisi. Ya udahlah, ini kita nanti next pertemuan selanjutnya aja. Ini udah jam 10. No. Oke. Ini UTS sudah. Udah semua ya? Tinggi-tinggi banget, berarti udah nggak perlu dibantu lagi nih. Siapa nih 96 udah Viana? Waduh. 49 Novinda. Kenapa Mbak Novinda? Banyak yang kosong Mbak Novinda. Kemarin iya banyak yang kosong. Kenapa? Apa? Terlalu lama mikirnya Pak. Oh. Oke. Oh, bantu. Emang rezeki berapa sih? Masih minta dibantu aja. 78 udah B+ kan. Nah, oke, nanti akan saya tambahkan lagi satu kolom di sini. Tenang aja. Nanti dicek aja kalau udah ya. Ini nilai lah. Nanti yang dipakai yang kolom ini ya. Cuma nanti saya coba pikirkan dulu gimana rumus. Atau mau sekarang? Biasanya saya bikinnya begini. Boleh sekarang, Pak. Lupa tapi bentar. Biasanya gimana ya? Itu ditambah total juga boleh, Pak. Ini apa? Oh, salah. Kegedean. Gini sih paling kayaknya begini nih. Coba tadi via apa siapa? Novinda jadi berapa? Segini. Cukup segini, Mbak Novinda. Cukup. Apa? Insya Allah cukup. Oke. Tuh, Rizky udah jadi A. Aman ya? Ki? Aman, Pak. Ya. Ya. Nanti dilihat lagi sendiri aja. Kalau ada yang masih keberatan, minta nambah atau bukan. Share aja. Kalau malu nge-share di grup, PM aja. Tapi kayak Viana ya jadinya naiknya nggak terlalu signifikan. Ya nggak apa-apa, udah 97 juga ya. Nggak apa-apa kan Mbak Viana ya, cuma nambah 1. Karena ini proporsional, adil itu kan nggak harus sama kan? Ya. Kalau adil sama itu namanya equality ya. Kalau kayak gini namanya equity. Nggak harus equal, tapi yang penting adil. Mbak Viana aman? Aman, Mbak. Iya, masa udah 97 nggak aman. Mau minta berapa? Jago ya, padahal jarang ngomong loh di kelas. Ternyata jago ini ngerjain. Oke. Oh iya, satu lagi. Kan nanti ada nilai tugas nih ya. Nah, tugasnya ini saya satu aja deh selama nanti sampai UAS. Itu saya cuma akan ngasih satu tugas. Tugasnya adalah kalian bikin yang otomasi dari Excel menjadi PowerPoint. Ya. Udah pernah saya share belum yang di Twitter saya itu? Oke. Cek aja itu nanti. Itu saya pin, tweetnya itu saya pin, jadi nanti bisa dilihat caranya kayak apa.
datanya bebas. Itu nanti proyek tuh sampai nanti di pertemuan terakhir kalian presentasi itu. Datanya bebas, ya, datanya bebas. Itu Arifuddin Ayi. Nanti di search saja di Twitter. Datanya bebas, mau data apapun. Intinya seperti itu. Dari data di Excel, kalian bisa bikin PowerPoint secara otomatis. Slide-nya jangan banyak-banyak, 2 aja lah, gitu. Atau 3 lah, 1 cover itu. Atau misalkan 2, 1 cover, 1 lagi datanya, grafik apapun. Intinya pada saat di Excel-nya diubah, kalau data saya kan data Pemda. Pemda A diubah, diklik jadi PPT Pemda A. Atau kalian bebas saja kalau misalkan punya dataset yang lain, cari aja dataset itu di Kaggle ya. Kaggle. Itu banyak tuh dataset itu. Diguling aja Kaggle. Cari yang modelnya begitu. Oh, saya misalkan ada data perusahaan gitu ya. Atau data ya perusahaan, di perusahaan itu ada customer A, customer B, customer C. Pada saat saya ubah customer A, nanti otomatis terbentuklah tuh PPT data dari customer A. Kenapa saya propose begini? Ini sampai sekarang pun saya masih pakai itu gitu ya. Jadi pada saat pimpinan pengen pagi hari ke Kabupaten Kepulauan Selayar, saya bikinin. Siangnya sekalian saya mau ke Kota Makassar, tinggal diklik 10 detik dan sampai 10 detik jadi. Bayangin kalau harus copy paste manual gitu ya, walaupun di Excel-nya udah otomatis, misalkan saya ganti jadi Kota Makassar, datanya udah berubah, tapi kan harus copy manual ke PowerPoint itu. Bisa jadi salah copy, datanya udah diupdate, judulnya masih Kepulauan Selayar, datanya udah Kota Makassar. Copy paste paling cepat mungkin 30 menit ya masih butuh. Kalau udah pakai VBA yang itu, kalian coba nanti, itu nggak sampai 10 detik. Tapi terapkan itu untuk PowerPoint yang udah ada template-nya dan berulang. Berulang itu cuma ganti-ganti tadi, ganti daerah, ganti unit dan sebagainya. Jangan misalkan gitu, kalau misalkan nanti kalian udah berhasil ya bikin project ini, wah udah bisa nih. Nanti pada saat kalian kerja semua PowerPoint kalian bikin VBA. Jangan. Kalau cuma PowerPoint itu cuma sesekali doang bikinnya, nggak ada template. Misalkan ada acara untuk pimpinan di TVRI gitu ya, kalian bikin. Tapi itu nggak ada template-nya, karena itu khusus untuk TVRI. Habis itu mungkin bisa jadi nggak pernah kepake lagi gitu ya. Ya udah jangan pakai VBA. VBA itu kalian pakai apabila ada pekerjaan yang berulang. Ya, ada pekerjaan yang berulang, jadinya kalian, oh ini template-nya udah ada, cuma diganti-ganti aja. Pakailah VBA. Karena kan kita memanfaatkan mesin itu kecepatannya. Ya. Mereka belum bisa tuh mikir, Excel saya ada acara TVRI, temanya begini, bikinin ya. Ya kalau belum ada template alur logikanya juga nggak bisa lah Excel. Gitu ya. Kelompok aja, nanti pertemuan terakhir. Nggak usah ruwet-ruwet, yang penting kalian bisa tadi ngeklik jadi PowerPoint otomatis. 1 slide aja, satunya cover, satunya isinya grafik. Itu yang nanti jadi tugas kalian selama selama setengah semester. Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Izin, Pak. Yuk. Untuk kelompoknya sama kayak yang kemarin kan, Pak? Bebas sih, kalau mau ada yang udah nggak cocok dengan kelompoknya, mau berubah juga bebas aja. Gimana? Kesepakatan kalian aja. Kalau mau tetap juga nggak apa-apa. Ya, saya itu terserah kalian aja. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya cukupkan ya. Monggo Mas Eko mau doa lagi di akhir. Mohon izin Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah TABK pada pagi kali ini, karena kita awal dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, terima kasih Pak dan teman-teman. Saya izin ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.